Halo sahabat Kismis. Malam Jumat adalah malam yang tepat untuk baca cerita-cerita seram. Tetapi jika cerita horor lucu, bagaimana ya? Mungkin bisa jadi alternatif bagi yang sering takut setelah membaca cerita horor. Selain tidak menghilangkan rasa penasaran, cerita horor lucu juga bisa tertawa ngakak. Dibaca sendiri maupun bersama teman-teman akan sama serunya. Cerita horor lucu bikin hantu semakin enggak ada harga dirinya. Di Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, kamu bisa menemukan cerita horor lucu seperti berikut ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Kumpulan cerita horor lucu untuk temani malam Jumatmu. Number 1. Hantu penunggu pohon cemara. Berikut ini cerita horor lucu yang berjudul Hantu Penunggu Pohon Cemara. Seorang cewek namanya Indri menulis di blog tentang pengalaman pribadinya ketemu hantu saat duduk di bangku SMP. Pada saat itu, Indri dan kedua temannya lagi bermain di lapangan voli seberang masjid dekat rumahnya. Nah, sepintas memang hal itu adalah kejadian biasa. Namun ketiga anak itu memilih waktu bermain di jam yang salah, yaitu pas azan Isya. Kebetulan di sebelah lapangan voli ada sebuah sungai. Di dekatnya ada dua pohon cemara. Kemudian mereka memutuskan untuk bermain di pinggirannya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka ingin BAB alias buang air besar. Seorang anak pun menakutinya bila ada hantu. Siapa sangka ternyata benar-benar ada sosok hitam di salah satu pohon cemara. Ketiganya langsung lari terbirit-birit ke masjid dan ngacir ke tempat wudhu. Tapi saat mereka hendak mengambil air wudhu, atap seng berbunyi. Glodak. Mereka pun mengurungkan niatnya. Ketiganya langsung masuk masjid dan mengikuti jemaah lain yang sedang sujud. Number 2. Sopir dan hantu pramugari. Banyak cerita horor lucu dari sopir dengan pengalaman 25 tahun. Begitulah yang dirasakan Yuda, 47 tahun. Sopir yang mengaku sudah pernah mengemudi berbagai kendaraan dari truk, forklift, sampai mesin giling. Usia 47 tahun tentu terbilang muda jika pengalaman mengemudinya sudah seperempat abad sendiri. Yuda telah mahir mengemudi sejak SMP. Lalu karena ingin cepat bisa cari duit sendiri, ia memutuskan menjadi sopir setelah SMA di tahun 1992. Alih-alih kuliah seperti teman SMA-nya yang lain. Satu cerita menarik disampaikannya. Pengalamannya di tahun 1995. Yuda diterima bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengantar pilot dan pramugari. Namanya mengantar pilot dan pramugari. Pastinya perjalanan sering dilakukan pada saat dini hari atau menjelang subuh. Saat itu kadang lokasi penjemputan berada di pinggiran Jakarta yang kala itu belum seramai sekarang. Suatu kali biar ia nggak telat menjemput pramugari di daerah Taman Mini Jakarta Timur, Yuda pun menginap di rumah kawannya di Lubang Buaya. Naik Mitsubishi L300, Yuda berangkat sekitar pukul 1 dini hari. Saat lewat perempatan Taman Mini yang kini sudah menjadi Taman Mini Square, Yuda sekilas melihat sosok mirip pramugari dari kaca spion tengah. Artinya sosok mirip pramugari itu duduk di bangku baris kedua. Sadar akan pandangannya, Yuda coba menenangkan diri. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya halusinasi. Mungkin karena lelah kurang tidur, namun gak lama kemudian terdengar bunyi handle pintu dimainkan. Yuda menengok ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa.
Saat melaju di terowongan Taman Mini arah Ciracas, bunyi handle pintu terdengar makin keras. Tiba-tiba pintu langsung terbuka. Ia kemudian menepi dan menutup pintu. Namun dasar Yuda ini sukanya guyon, ia lantas melontarkan kata-kata ke sekitar. Setan, jangan ganggu saya. Saya lagi cari duit halal. Jika kamu mau menumpang, bayar. Emangnya bensin punya nenek moyangmu? Udah sana pergi, jangan ganggu-ganggu. Kalau kamu mau ikut terbang, beli tiket, katanya waktu itu. Usai melontarkan kata-kata tersebut, gangguan tadi gak lagi muncul. Sambil membaca doa, dia melanjutkan perjalanannya. Mungkin itu jin. Jin kan bisa berubah bentuk menjadi apa saja, termasuk menjadi wujud wanita cantik, ucapnya. Number 3. Bus maut. Cerita horor lucu ini adalah kisah nyata saat seorang penumpang bus mau pergi ke luar kota. Saat malam itu datanglah seorang kakek tua yang menjualkan buku pada penumpang tersebut. Dan terjadilah dialog antara si kakek tua dan si penumpang. Kakek tua, mau beli buku apa, Dik? Penumpang, buku horor ada nggak, Kek? Kakek tua, ada, Dik, judulnya Bus Maut. Penumpang, berapa harganya, Kek? Kakek tua, 150.000, Dek. Penumpang, hah? Mahal banget, Kek. Uang saya cuma 160.000. Terus masa saya nanti jalan kaki? Kakek tua, ini buku bestseller, paling laris dan dijamin paling seram, Dek. Akhirnya si penumpang beli buku itu. Walau duit cuma sisa 10.000 buat nanti sambung naik angkot ke rumah. Kakek tua, Dik, saya pesan buat adik, nanti kalau sudah selesai baca bukunya, halaman terakhir buku itu jangan dibaca ya. Soalnya terakhir orang yang membaca halaman terakhir buku itu langsung meninggal, kena serangan jantung karena saking seramnya. Penumpang, iya, Kek. Si penumpang lanjut baca buku tersebut. Ternyata memang seram banget, apalagi suasana dalam bus sepi dan waktu itu lagi malam Jumat, bikin bulu kuduk merinding. Dan akhirnya sampailah si penumpang pada halaman akhir buku itu. Ia penasaran, masa sih halaman terakhir ini lebih seram, padahal kan ceritanya sudah hampir habis. Akhirnya ia beranikan diri untuk membuka halaman terakhir buku itu. Tertulislah di halaman terakhir itu, penerbit CV Gen 22net. Judul buku Bus Maut, kategori horor, harga Rp15.000. Penumpang, sompret dah, harga buku cuma 15.000, saya beli 150.000. Pantas aja orang terakhir yang beli buku ini kumat jantungnya, ditipu sama tuh kakek tua. Percaya atau tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Karena pada dasarnya manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain di dunia ini. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.